بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala kajian kita dari kitab Fadlu Majalis Ahlil Ilmi wa Dzikri halaman berapa? Halaman 22 ya? Iya enggak? 21. Wa huwa yu'til badan al-quwa wan nisyat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Yasin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan berkaitan dengan keutamaan zikir, kata beliau, wa huwa yu'til badana al-quwwata wan nisyata. Zikir itu memberikan kekuatan dan kesemangatan pada badan. Sebagai faedah bagi yang belajar nahwu, fi'il a'ta yu'ti dia muta'addi dengan dua maf'ul. Lafaz al-badan itu maf'ul yang pertama, al-quwa wan nisyat maf'ul yang kedua. Contoh misalkan penggunaan kalimat a'taituka dirhaman, aku memberi engkau dirham. Engkau a'taituka, ka di situ maf'ulun bihi yang pertama, dirhaman maf'ulun bihi yang kedua. Difahami? Ya. Ingat baik-baik supaya nanti ketika baca kitab antum bisa ngikuti. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang namanya zikir, di antara keutamaannya memberikan kekuatan dan memberikan rasa semangat pada badan seseorang. Di sini disebutkan argumentasinya, dalilnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca ya. Kama jaa indal Bukhari wa Muslim, sebagaimana datang pada riwayat Bukhari dan Muslim, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan,
bahwasannya syaitan itu membuat ikatan pada tengkuk, bagian tengkuk kepala salah seorang dari kalian. Idza huwa nama, tatkala dia tidur, salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Maksudnya kalau ada orang tidur, itu kepalanya di tengkuknya nih dikibet oleh syaitan dengan 3 kibetan, 3 ikatan. Yadrib kulla uqdatin makanaha, syaitan tersebut meletakkan pada setiap ikatan tadi di posisinya. Buayan alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, silakan engkau tidur terus. Itu istilahnya tuh kalau bahasa kitanya, kalau anak kecil itu di apa namanya, supaya dia tidur terus kan syaitan seperti itu ya. Kata syaitan, alaika lailun tawilun farqud, tidur terus, malam masih panjang. Fa in istayqadha, kalau dia terbangun, fa dzakarallah, lalu dia berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdatun, lepas 1 ikatan. Apa zikirnya ketika bangun dari tidur? Fasih, Umair, apa? Alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, gitu Bi. Hah? Ada yang kurang? Apa yang kurang? Itu tadi, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selain itu, antum hafal zikir yang lain? Zubair? Ada yang lain dihafal? Tidak ada ya. Fa in tawaddo'a in halat uqdatun, kalau dia berwudu maka akan lepas pula 1 ikatan. Wudu ya, wudu. Jadi bangun tidur orang tersebut berwudu. Nah, keutamaannya yang disebutkan dalam hadis, kalau dia malam-malam dia zikir kemudian dia berwudu, maka lepas ikatan yang berikutnya. Kemudian fa in shalla, kalau dia sholat, dia sholat, in halat uqaduhu kulluha, maka seluruh ikatan-ikatan tersebut akan terlepas. Ada Dimas. Kulluha dibaca kulluha sebagai apa? Sebagai apa? Ya, ke kelas-kelasnya Dimas, Uda Rizal.
Udah belajar belum ya udah Rizal kira-kira? Antum Ajurumiyah sudah belajar dah? Sudah. Kira-kira apalah kenapa dibaca kulluha? Mana nasin? Itu ada pelajaran di Ajurumiyah. Kullu sudah. Pak Roni ada? Kira-kira apa Pak Roni? Apa dibaca kulluha? Nggak ada kitab? Oh, nggak bawa. Antok baik. Khalid. Taukid. Taukid apa namanya? Kul min kul. Ya, ahsanta. Namanya taukid kul min kul. Istilah lain apa? Ada istilah lain? Nazin. Taukid kul min kul. Itu aja. Nggak ada istilah lain? Ibrahim, ada istilah lain nggak? Taukid kul min kul. Nggak ada ya? Ya, itu namanya taukid. Ya, taukid kul min kul. Jadi ketika seseorang tidur, syaitan itu ngikat di tengkuknya dia, tengkuk kepala. Iya. Tahu antum tengkuk? Diikat dengan 3 ikatan. Sudah diikatnya, syaitan tidur-tiduri dia. Kata syaitan, "Alaika lailun tawilun farqud." Ya. Malam masih panjang, tidurlah dengan pulas. Gitu tadi. Kalau dia bangun, baca zikir tadi, akan lepas 1. Wudu, lepas 2. Salat, 3-tiganya lepas. Nah, ketika 3-tiganya lepas, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka dia berpagi-pagi dalam keadaan nasyiton, semangat, bukan ngantuan. Antum kalau ngantuan berarti antum bangun tidur, bangun subuh ndak zikir, ya, ndak zikir. Antum biasakan zikir. Thayyiban nafsi, bagus jiwanya. Wa illa, dan jika tidak, wa illa di situ inlah, wa inlah artinya. Wa illa, dan jika tidak, asbaha khabisan nafsi, maka dia menjadi orang yang khabisan nafsi, buruk jiwanya, kaslan, males, ya, jadi pemalas. Tanya dulu nih, minum dulu. Kita tes lagi. Kalau ndak gini, ndak murojaah ilmu nahwu kita ya. Fa asbaha nasyiton. Nasyiton dibaca nasab. Sebagai apa ini? Kedudukan i'rabnya. Siapa yang mau ditanya nih? Kelas-kelas pemula deh ya. Kalau sekelasnya Ibrahim tidak bisa jawab, terakhir Ibrahim. Kalau Ibrahim tidak bisa jawab, berarti Ibrahim termasuk syaghalathu amwaluhu. Anto fa asbaha nasyiton. Nasyiton dibaca nasab sebagai apa? Mengujang dak katik mengujang ini. Syu'bah
Khobar apa? Hah? Khobar Asbaha. Asbaha itu saudaranya Kana. Khobar dari Asbaha. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Lanjut. Jelas ya hadis ini tadi? Hadis ini memberikan faedah, orang yang tidur kemudian bangun tidurnya zikir, semangat ya. Semangat, punya kekuatan, ndak loyo. Warawal Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Aidon dinasab sebagai apa? Ibrahim. Edil. Aidon din. Kita agak naik kelas-kelas ini tadi. Siapa lagi? Nasin. Maf'ulun mutlak. Aywa, hasan tah. Maf'ul mutlak. Apa fiilnya? Antum lihat di apa kitab kita kalau nggak salah? Mu'jamul Fasal. Antum lihat di kitab Mu'jamul Fasal. Seingat anak maf'ul mutlak. Kita tes anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari, siapa nama lengkapnya? Raihan. Imam Bukhari, nama lengkapnya siapa? Riu Muhammad bin Ismail. Allah barik fiik. An Ibnu Abi Lailah, dari Ibni Abi Lailah, haddatsana Ali, telah menyampaikan hadis kepada kami Ali, anna Fatimah radhiyallahu anha, bahwasannya Fatimah radhiyallahu anha ishtakat, mengeluh, ma talqa minar rohah, Aisyah ya, atau Fatimah mengeluhkan apa yang dia alami dengan sebab roha. Roha itu penggilingan tepung ya. Tahu antum gilingan? Kalau zaman dulu biasanya mereka muter-muter gini nah, penggilingan itu ya. Fiyadiha, yang ada di tangannya. Maksudnya apa? Aisyah mengeluhkan keletihan dengan sebab menggiling tepung. Anggap kampalan tangannya ya. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan sabi, budak. Fattalaqat, lalu dia pun pergi mendatangi Rasul. Falam tajidhu, namun dia tidak mendapati Rasul ada di rumahnya. Walaqiyat Aisyah fa akhbaratha, Fatimah berjumpa dengan Aisyah, lalu dia mengabarkan hal tersebut kepada Aisyah. Jadi maksudnya Fatimah mengabarkan, tujuannya datang tadi apa? Faham antum gambarnya? Jadi Fatimah datang ke rumah Rasul, Rasul tidak ada di rumah, yang ada cuma Aisyah. Fatimah menyampaikan kepada Aisyah apa tujuannya. Falamma ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaratu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha. Tatkala Rasul datang, lalu Aisyah mengabarkan kepada Fatimah atau kepada Rasul tentang kedatangan Fatimah tadi. Balik Rasul, Aisyah mengabarkan kepada Rasul tentang kedatangan Fatimah.
Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina. Kata Ali, lalu Rasul mendatangi kami. Wa qad akhadna madaji'ana. Ketika itu kami sudah ngambil posisi di tempat tidur kami. Madaji itu ranjang, tempat tidur. Fadhahabna naqum. Kata Ali, kami pun bangkit untuk menyambut Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan, ala makanikuma, tetap saja kalian di posisinya. Sudah, biarlah. Faqa'ada bainana, lalu Rasul duduk di tengah-tengah kami. Hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri, sehingga aku mendapati dinginnya kaki Rasul tersebut pada dadaku. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, ala u'allimuka khairan mimma sa'altuma. Maukah aku ajari kalian berdua sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian minta? Ini Fatimah minta apa? Minta apa Ibrahim? Minta pelayan, minta pembantu. Kata Rasul, mau ndak aku ajari sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan pembantu? Kemudian Rasul mengatakan, idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian berdua sudah mengambil posisi di tempat tidur kalian, antukabbirallaha arba'an wa salasin, kalian hendaknya bertakbir sebanyak 34 kali. Ya, takbir 34 kali. Wa tusabbihahu salasan wa salasin, lalu kalian juga bertasbih sebanyak 33 kali. Wa tahmadahu salasan wa salasin, kemudian kalian bertahmid sebanyak 33 kali. Ya. Total ada berapa? Totalnya 134. Takbir, tasbih 33, tahmid 33. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan seorang pelayan atau seorang pembantu. Ya. Dalam hadis ini jelas sekali ya, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasannya zikir yang dilafadzkan sebelum tidur bisa menjadi penyebab untuk kuat ketika beraktivitas. Namun nanti ada penjelasan apa maknanya. Ya. Apakah maknanya memang menyebabkan tidak capek, ataukah menyebabkan untuk aktivitas itu bisa tersemangati. Qala Syekh Yasin, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu yahsul laha bisababi hadhil azkar quwwatun taqdiru 'alal khidmah aksar mimma yaqdiru 'alaihi al-khadimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya
terhasilkan oleh Fatimah dengan sebab zikir ini kekuatan yang mampu untuk beraktivitas, mampu untuk melakukan pelayanan, melebihi dari kemampuan yang dimiliki atau dilakukan oleh seorang pelayan. Semata-mata zikir muncul kekuatan untuk beraktivitas yang melebihi seorang pembantu. Ini luar biasa. Kita baca keterangan oleh Imam Ibnu Qayyim di bawah ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim, anna dzikra yu'ti dzakira quwwatan, bahwasannya zikir bisa memberikan kekuatan bagi orang yang berzikir, hatta innahu la yaf'alu ma'a dzikri ma lam yudhannu fi'luhu bidunihi, sehingga dia bisa melakukan bersamaan dengan zikir tersebut sesuatu yang lam yadhunnu fi'lahu, yang tidak diduga bisa dilakukan oleh dia dengan tanpa zikir. Maksudnya kata Ibnu Qayyim, orang yang berzikir akan mendapatkan kekuatan sehingga dia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa diduga oleh dia kalau tanpa berzikir. Wa qad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sungguh aku telah menyaksikan sendiri kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi sunanihi, ya, atau fi sananihi, dalam kehidupan beliau, wa kalamihi, dalam ucapannya. Jadi tindak tanduknya Ibnu Taimiyah, ucapan beliau, wa iqdamihi, dan juga dalam pertempuran ketika maju ingin menyerang musuh, wa kitabihi, dan ketika beliau menulis amron ajiban, aku menyaksikan perkara yang sangat mengherankan, mengagumkan. Wa qad syahadal askar min quwwati fil harbi amron aziman, atau itu di atasnya, fakana yaktub fil yaun minat tasnif ma yaktubun nasikh fi jum'atin wa aksar. Dulu Ibnu Taimiyah mampu menulis dalam sehari, ya, dari sekian banyak karya tulis, sesuatu yang ditulis oleh seseorang penulis dalam waktu 1 Jumat atau lebih dalam 1 pekan. Bayangkan, dulu Ibnu Taimiyah bisa nulis dalam 1 hari sekian banyak karya tulis yang dilakukan oleh orang dalam waktu 1 pekan. Orang kalau 1 pekan, Ibnu Taimiyah cuma 1 hari. Wa qad syahadal askar min quwwati fil harbi amran aziman, dan sungguh tentara pasukan telah menyaksikan langsung kekuatan Ibnu Taimiyah ketika berperang, perkara yang sangat mengagumkan, sangat besar. Ini luar biasa ya ikhwan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, pengaruh zikir itu perkara yang ma'ruf di kalangan beliau, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, az-zikru lil qalbi mithlul ma' lis samak. Zikir, kata Ibnu Taimiyah, zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Zikir ini, kata Ibnu Taimiyah, bagi hati kita itu ibarat air bagi ikan. Maknanya apa? Kalau ikan tanpa air gimana? Rehan. Kalau ada ikan tidak dimasukkan dalam banyu, apa? Mati. Seperti itulah hati ini. Kalau tidak berzikir, maka akan mati. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa kaifa yakunu halus samak idza farqal ma? Bagaimana kondisi ikan apabila terpisah dengan air?
Kata Ibnu Qayyim, wa hadartu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marrah, aku pernah menyaksikan Ibnu Taimiyah di pagi hari, enggak ada di bukunya antum. Aku pernah menyaksikan Ibnu Taimiyah salat fajar, salat subuh, summa jalasa, kemudian Ibnu Taimiyah duduk. Yadhkurullaha ila qarib min tisafin nahar, dia berzikir mengingat Allah sampai menjelang pertengahan siang. Tsummal tafata ilayya, kemudian Ibnu Taimiyah menoleh kepadaku, kata Ibnu Qayyim. Wa qala, kata Ibnu Taimiyah, hadhihi ghadwati, inilah makan pagiku, sarapanku. Walau lam ataqaddal ghada saqatat quwwati, kalau aku ndak sarapan seperti ini, ndak makan seperti ini, maka kekuatanku akan jatuh, akan hilang. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Antum kalau duduk di sini, di subuh tadi duduk sini, pingsan, kelaparan, tidak sarapan pagi. Ibnu Taimiyah zikir, muncul kekuatan-kekuatan dikarenakan zikir tersebut. Ya. Dan alhamdulillah, antum yang ada di sini banyak kesempatan untuk berzikir, baca Al-Quran. Ya ikhwan, baca Al-Quran itu adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan zikir yang paling afdol adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran. Al-Quran itu untuk dibaca ikhwan. Ana ingatkan sekali lagi, antum-antum yang khususnya sebagian ikhwan itu kadang ada yang semangat ingin belajar tahsin, tajwid, ngambil sanad. Tidak masalah ikhwan, tapi buah dari belajar tajwid tahsin tadi qiraatul Quran, tidak katik faedah. Antum nak qiraatnya antum kayak Hafiz An-Asim, tidak pernah baca Al-Quran, ini tadi mati juga, lama-lama akan mati sebagaimana ikan yang tidak dikasih air. Jadi percuma. Kalaupun antum yang kerjaannya antum punya qiraah sanad musalsal, kalau ada musalsal ya, musalsal di apa? Sanad Hafiz An-Asim yang antum musalsal, dapat sanad musalsal dia, saking bagus sanadnya tadi. Semuanya dengan lafaz musalsal bi haddatsana. Ya. Atau musalsal bi apa? Qiraatan ali. Ya. Tapi antum tidak pernah baca Quran, jarang, sebulan tidak pernah hatam, sudah. Berarti inti cuman punya sanad tetapi tidak punya bacaan Al-Quran. Masih mending tidak punya sanad tapi dia sebulan itu dia hatam satu Al-Quran 30 juz. Ini tidak punya sanad, ini jauh lebih baik dibandingkan punya sanad. Berarti apa? Dia cuma punya sanad, cuma pengen sanad-sanatan. Itu kuncinya. Makanya anak ingatkan sekali lagi kepada antum, mau belajar tajwid silahkan, mau ambil sanad ya silahkan. Ada sanad Al-Fatihah, sanad juz 30. Percuma, sebagian orang kadang mentang-mentang dia sudah dapat alhamdulillah 30 juz sanad, tidak lagi dia baca Al-Quran. Ya. Ada buku PDF, nanti kalau ada waktu insya Allah kita kaji. Ada namanya Tasbihul Quran. Insya Allah nanti dikit, cuma berapa, 20 halaman. Tasbihul Quran, cara membagi Al-Quran menjadi 7 hizb. 7 hizb dijadikan dalam satu pekan itu hatam 7 hizb. Itulah puncak dari belajar. Antum disuruh belajar tajwid, anak-anak disuruh ngafal Al-Quran supaya antum terbiasa. Kalau bahasanya Syekh Abdurrahman dulu, ronnatuna Al-Quran. Ya, lantunan yang akan dilantunkan dia sehari-hari Al-Quran. Percuma ya ikhwan kalau seandainya antum belajar habis dari guru A belajar tajwid ke guru B ke C D, ya, dari Tufatul Atfal, Jazariyah, segeluruh kitab ini antum pelajari semua, antum tidak hatam Al-Quran, sama saja. Ya, itu namanya bohong belajarnya. Karena puncak dari belajar tahsin, puncak dari belajar tajwid adalah untuk membaca Al-Quran, untuk baca Al-Quran.
Sehingga ketika antum bacaan antum bagus, semangat untuk baca Al-Quran. Bukan sebagian orang ketika sudah benar bacaannya, boro-boro mau hatam Al-Quran dia ndak hatam, sebulan ndak hatam. Guru, anak sampai katakan, antum-antum yang di sini, yang di Darul Hadis ini tadi, kalau sampai sebulan antum ndak hatam Al-Quran, kondisi antum cuman di sini, makan, tidur, belajar, berarti antum nganggur. Iya enggak? Berarti masih nganggur. Sehari sejus, berat sih sehari sejus, enggak, 10 lembar itu sehari sejus. Antum baca di sela-sela waktu kosong itu bisa hatam sebulan 30 juz. Dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Anak-anak tahfidzul Quran juga sama seperti itu. Itu puncak dari antum belajar tajwid, tahsin, belajar Al-Quran. Begitu juga belajar tauhid, akidah. Puncaknya antum terhindar dari syirik. Bukan masalah belajar tauhid, kajian tauhid sana, tauhid sini, tauhid sana, tauhid sini. Pas bininya ngelahir hamilan, enggak berani dia motongi kaki ayam sama nyisikin ikan. Kaget sisi anak-anaknya. Nah, ada daurah tauhid, situ belajar daurah tauhid, situ masih musyrik, syirik kecil, berarti belum berbuah. Sama yang belajar apa? Belajar fikih, ya, wudu sholat muter, sholatnya masih gitu-gitulah. Belajar fikih, zikir-zikirnya masih zikir-zikir yang buku apa, tuntunan sholat lengkap, berarti belum teramalkan. Itu kunci belajar ya ikhwan. Kunci belajar itu adalah untuk diamalkan. Ini poin yang penting. Bukan cuma untuk banyak-banyakan, untuk bangga-banggaan, bukan, untuk amal. Maka berbeda. Orang yang belajar untuk diamalkan, maka akan nampak sosok pengamalan dalam kehidupannya tadi. Sama yang belajar bahasa Arab. Bukan juga kerjaan antum belajar bahasa Arab itu cuma tahu mubtada, maf'ul, khobar. Puncaknya juga antum bisa baca buku-buku yang bentuknya Arab ini tadi. Itulah kunci dalam belajar. Antum belajar lagi ilmu-ilmu, misalkan usul tafsir, qawaidut tafsir, untuk memahami tafsir Al-Qur'anul Karim. Dari sekian ilmu itu ada puncak amalan yang harus dibuahkan, dihasilkan dari ilmu yang dipelajari. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah wa Aliyah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari putrinya si Fatimah dan Ali, ayusabbiha kullalailatin, agar mereka berdua bertasbih setiap malam. Idza akhadhu madhaji'ahuma, tatkala mereka mengambil posisi mau tidur. Salasan wa salasin, tasbih 33 kali. Wa yahmida salasan wa salasin, tahmid 33 kali. Wa yukabbiru arba'an wa salasin, dan takbir sebanyak 34 kali. Lamma sa'alatuhu al-khadim wa syakat ilaihi ma tuqasihi minat tahan was-sa'i wal khadmah. Tatkala Fatimah meminta pembantu kepada Rasul, dan tatkala Fatimah mengeluh kepada Rasul apa yang dideritanya dengan sebab giling tepung, dengan sebab aktivitas harian, wal khadmah, melayani suami. Fa'allama hadzalik, lalu Rasul mengajari hal tersebut. Wa qala, Rasul mengatakan, innahu khairun lakuma min khadim, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan seorang pembantu. Faqila, lalu dikatakan, lalu ada yang mengatakan di antara keterangan faedah hadis tersebut, faqil, ada yang mengatakan faedahnya, inna man dawama ala dzalik wajada quwwatan fi yaumihi mughnihi an khadimin.
Ada yang mengatakan orang yang terus menerus ya membiasakan dawamah itu terus menerus mempraktekkan zikir ini tadi, maka dia akan mendapatkan di hari-harinya kekuatan yang mencukupi dia dari seorang pembantu. Prakteklah dari saya mulai malam ini antum yang itu tadi, antum rutin kan agak lumayan segar ya, antum yakini tapi dirutinkan. Namun ya kawan, di sini apakah maksudnya kalau kita berzikir ini tadi hilang capek atau gimana? Kita baca keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa fihi, pada hadis ini ayat hadis Fatimah, anna man wadhaba ala hadza dzikri inda naum lam yusibhu i'ya. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasannya orang yang terus-menerus berzikir seperti ini ketika mau tidur, maka dia tidak akan ditimpa keletihan, iya atau kecapean. Kata Al-Hafidz, lianna Fatimah syakat at-ta'ab minal amal, dikarenakan Fatimah mengeluhkan keletihan dikarenakan aktivitas harian. Fa'ahalaha sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, lalu Rasul mengalihkannya dengan zikir tadi. Kama afadahu Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang disampaikan faedahnya oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah bahwasannya orang kalau terus-menerus membiasakan zikir ini, dia tidak capek, tidak letih. Namun kata Al-Hafidz fihi nazar, faedah yang seperti ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Wala ta'ayyan rafa'ut ta'ab. Tidak mesti, kata Al-Hafidz, tidak mesti, tidak harus hilang capek. Ya, tidak mesti. Dalam artian kalau antum berzikir itu tadi, mungkin capeknya masih terasa dah. Jangan antum kira tiap malam antum zikir ini pegel-pegel hilang, ya lelah hilang, enggak mesti. Bal yuhtamal, bahkan ada kemungkinan ayyakuna man wadhaba alaihi, orang yang terus menerus melakukan zikir ini tadi, la yatadarrar bi kasratil amal, dia tidak akan timbul madarat dengan banyaknya aktivitas hariannya, wala yasyaqu alaihi, dan tidak terasa berat. Maksudnya gini, orang yang biasa berzikir seperti ini sebelum tidur 34 kali tasbih, ya kan? Kemudian takbir 33, tahmid takbir 34. Boleh antum balik ya. Tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Enggak masalah antum balik. Nah, ini itu enggak mesti antum tuh enggak capek. Tahu-tahu hilang, antum bukan dipijiti, ya enggak? Namun ada kemungkinan antum tidak akan timbul madarat dan tidak akan terasa masyaqqah, berat, walau hasalahu ta'ab, meskipun capek. Jadi kalau antum rutinkan, meskipun rasa hari itu capek, tapi tidak ngepor lah bahasa gitunya nah. Capeknya capek lah, terasa lelah kan, capek, tapi tidak terkepor. Kalau dirutinkan, besok tuh siap nah aktivitas lagi. Tapi ingat, kalau keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar sama keterangan Ibnu Qayyim, man wadhaba alaihi, orang yang terus menerus merutinkannya, ya dirutinkan. Wallahu ta'ala.